denger podcast sama Huria. Assalamualaikum. Halo, selamat malam adik-adik teman Huria. Sekarang kita akan mendongeng Petualangan Alice di Negeri Ajaib. Nah, ini dongeng Petualangan Alice di Negeri Ajaib ini akan menjadi episode terakhir podcast Dongeng untuk Huria season 1. Nanti kita akan lanjut di season 2 dengan konsep yang baru. Iya. Alice di Negeri Ajaib. Sore itu angin bertiup sepoi-sepoi. Alice duduk di samping kakaknya yang sedang membaca buku. Dia mulai merasa bosan. Mengapa kakak aku suka membaca buku membosankan tanpa gambar itu sih? Tiba-tiba seekor kelinci bersetelanjas lewat di depan Alice dengan terburu-buru. Ya ampun, aku terlambat. Kelinci itu mengeluarkan sebuah arloji dari sakunya dan terus melompat. Wah, menakjubkan. Pak Kelinci, tunggu aku. Aku ingin ikut denganmu, kata Alice. Kelinci itu berlari menuju pagar. Alice mengejarnya, tapi kelinci itu menghilang, masuk ke dalam sebuah lubang. Alice pun mengikuti si kelinci masuk ke sana. Dinding-dinding lubang itu dipenuhi buku-buku, peta, dan lukisan. Di mana ujungnya? Apakah aku terjatuh ke pusat bumi? Alice terjatuh dan terjatuh, berputar-putar masuk ke dalam lubang kelinci. Ini negeri apa ya? Aku harus bertanya pada seseorang sesampainya di sana. Ketika Alice sedang mempersiapkan pertanyaannya, dia jatuh di atas tumpukan daun-daun kering di dasar lubang. Untungnya, Alice tidak terluka sama sekali. Dia pun bangun dan berdiri. Pada saat itu, si kecil lewat di depan Alice. Malam hampir tiba. Aku dalam masalah besar, kata kelinci. Pak Kelinci, tunggu sebentar. Alice cepat-cepat berbelok di tikungan untuk mengejarnya, tetapi si kelinci sudah hilang tanpa jejak. Duh, pintu mana yang dia masuki ya? Alice berusaha membuka semua pintu yang ada di koridor, tapi semuanya terkunci. Kemudian dia menemukan sebuah kunci emas di atas meja yang ada di koridor. Kunci itu ukurannya cocok sekali dengan pintu kecil di balik tirai. Pintunya terbuka, seru Alice kegirangan. Akan tetapi pintu itu sangat kecil sehingga Alice tidak bisa melewatinya. Lalu dia pun kembali ke meja. Di atas meja ada sebotol kecil jus yang bertuliskan "Minum aku". Aneh, botol ini tidak ada di sini sebelumnya. Haruskah aku meminumnya? Alice meminum jus itu. Badannya pun mengecil dan mengecil. Sekarang aku bisa keluar. Tetapi Alice meninggalkan kunci emasnya di atas meja. Dia kembali lagi ke meja dan melihat ada sebuah kotak kue di bawahnya. Pada kotak itu tertulis "Makan aku". Alice lalu memakan kue itu. Tubuhnya pun membesar seketika. Tolong, ada monster, seru si kelinci yang baru kembali saat melihat Alice. Si kelinci sangat ketakutan sampai-sampai menjatuhkan sebuah kipas dan sepasang sarung tangan sebelum melarikan diri. Pak Kelinci, tolong aku, tunggu. Alice yang ditinggal sendirian mulai menangis dan terus menangis. Lalu dia mengambil kipas dan sarung tangan yang dijatuhkan si kelinci. Alice mengibaskan kipas itu beberapa kali dan berubah kembali menjadi kecil. Setelah itu, dia pun berlari mengejar si kelinci dengan sangat terburu-buru. Sampai-sampai dia terjatuh ke dalam kolam air asin. Asin sekali. Apakah ini air laut? Sebenarnya kolam itu adalah kumpulan air mata Alice saat dia menangis beberapa menit lalu.
Alice berenang ke tepian untuk keluar dari kolam itu. Hewan-hewan seperti seekor burung dodo dan bebek yang juga tercebur ikut berenang bersamanya. Ada tikus. Ada tikus, ada burung dodo yang sudah punah, ada bebek. Lalu mereka bersama-sama berenang keluar dari kolam air mata itu. Sekarang bagaimana caranya mengeringkan tubuh mereka? Alice punya ide. Dia dan hewan-hewan itu sepakat untuk menggambar lingkaran dan mengadakan lomba lari. Mereka semua berlari mengelilingi lingkaran itu. Saat mereka semua kering, lomba pun berakhir. Kemudian si kelinci pun muncul kembali. Dia melihat ke sana kemari mencari-cari sesuatu yang dihilangkannya. Pasti Queen Ya. bukan. Oh iya, aku harus mengembalikan kipas dan sarung tanganmu. Namun, dia tidak bisa menemukan kipas dan sarung tangan si kelinci dimanapun. Tapi kok gede, tadi kecil. Hei kamu, ambilkan kipas dan sarung tanganku dari rumahku, seru si kelinci pada Alice. Tadi kelincinya Tiba-tiba saja, sekeliling Alice berubah menjadi daerah tempat tinggal si kelinci. Alice berjalan masuk ke dalam rumah si kelinci dan menemukan sebotol jus di atas meja. Karena penasaran, dia meminumnya. Seketika itu juga tubuhnya menjadi sangat besar sampai-sampai kepalanya menyentuh langit-langit rumah. Tapi kok kecil banget kayak seubet, ha? Saat si kelinci melihat tubuh Alice menghalangi pintu masuk rumahnya, dia pun pergi. Tak lama kemudian, kelinci itu kembali bersama beberapa hewan lainnya. Mereka menarik sebuah gerobak yang penuh dengan kerikil. Atas perintah si kelinci, mereka melempar kerikil-kerikil itu kepada Alice. Tapi sesuatu yang aneh terjadi. Semua kerikil itu berubah menjadi kue dan jatuh di depan Alice. Alice senang. Dia melahap sepotong kue dengan harapan sesuatu akan terjadi. Ajaib, tubuhnya pun menciut menjadi sangat kecil. Benar, tapi dari kue. Diam-diam Alice keluar dari rumah itu dan berlari ke dalam hutan. Tiba-tiba seekor anak anjing muncul dan menyalak kepadanya. Kalau saja aku tidak mengecil seperti ini, aku pasti akan bermain denganmu, anjing. Anjing mana? Gak ada anjing mulu. Alice Itu pun adanya. ini anjing pudel, jadi sangat besar. Alice pun mengambil sebuah tongkat dan melemparnya jauh-jauh. Saat anak anjing itu mengejar batang pohon itu, Alice cepat-cepat melarikan diri. Aku ingin kembali normal. Apa yang harus kulakukan? Alice terus berjalan sambil merenung. Tiba-tiba dia bertemu dengan seekor ulat bulu yang duduk di atas jamur. Ulat bulu, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa kembali seperti semula? Mudah saja, makanlah jamur ini. Alice pun langsung menelan satu gigitan jamur itu. Kemudian lehernya bertambah panjang, setinggi puncak pohon. Tiba-tiba seekor burung merpati mematuk Alice sekuat tenaga. Ah, dasar ulat jahat. Kamu mau mencari telur-telurku ya? Alice yang bingung pun menjawab, aku bukanlah seekor ular. Aku ini seorang anak perempuan. Alice menekuk lehernya untuk menghindari dahan-dahan pohon dan memakan jamur itu lagi. Untungnya segalanya berubah menjadi normal kembali. Tapi kok mulutnya dari tadi aku lihat mangap mulu sih. Capek gak? Alice yang sendirian lagi lalu bertemu dengan si kucing tersenyum, the smiling cat. Tapi di pohon. Jalan mana yang harus kutempuh, kucing? Tanya Alice. Iya, ke kanan nih. Miau, pergilah kemanapun yang kau suka, jawab si kucing. Miau miau. Siapa saja yang tinggal di sekitar sini? Alice bertanya lagi. Si kucing pun menjawab, miau, ada si kelinci Maret yang tinggal di sebelah sana. Alice berjalan ke arah yang ditunjukkan si kucing. Di sana, si kelinci Maret dan si pembuat topi sedang minum teh di sebuah meja. Tikus tidur lagi tidur. Di antara mereka ada seekor tikus yang sedang tidur dan mendengkur. Bener kan? Kalau mendengkur gimana?
Nggak tahu menunggu. Sudah penuh. Di sini masih ada tempat, kata Alice jujur lalu duduk. Apa kamu mau minum anggur? Tanya kelinci Maret kepada Alice. Tetapi meja itu sama sekali tidak ada anggur. Aneh itu. Tetapi tidak ada anggur di sini, kata Alice. Namun tidak ada yang memodulikan perkataannya. Si kelinci Maret dan si pembuat topi terus saja mengoceh semaunya. Tega-teganya kalian mengolok-olokku. Kita kan baru saja bertemu. Kalian sungguh jahat. Alice marah. Dia langsung berdiri dan meninggalkan mereka. Kenapa dia begitu marah? Anak yang aneh, kata si kelinci Maret dan pembuat topi kebingungan. Alice berjalan terus dan akhirnya bertemu dengan tukang kebun kartu. Mereka sedang mengecat mawar putih menjadi merah. Aku tahu ini yang ratunya yang jahat, aku suka banget. Mengapa kalian mengecat mawar-mawar yang indah ini? Tanya Alice penasaran. Seharusnya kami menanam mawar merah, tetapi kami melakukan kesalahan dengan menanam mawar putih. Jadi kami harus mengecat semua mawar menjadi merah sebelum sang ratu tahu. Kalau beliau sampai tahu, kami semua akan dihukum. Oh, sepertinya ratu kalian sangat menyeramkan. Benar, aku suka. Pada saat itu seorang tukang kebun berteriak, "Ratu datang, ratu datang!" Mereka pun berlutut dan menyambut sang ratu. Akan tetapi sang ratu melihat mawar putih yang belum dicat. Dia pun marah, lalu memerintahkan para prajurit, "Penggal kepala mereka." Waduh, jahat sekali. Para tukang kebun pun berlari kepada Alice meminta pertolongan. Alice menaruh mereka di pot bunga. Para prajurit mengira tukang-tukang kebun itu sudah dipenggal karena mereka tidak melihat kepala tukang kebun yang ditutupi pot bunga. "Yang mulia ratu, kami sudah memenggal kepala mereka sesuai perintah yang mulia." Setelah amarah sang ratu lenyap, Alice menanyakan jalan pulang kepadanya. "Aku akan memberitahukannya kalau kau mau bermain kriket bersamaku." "Ya baiklah." "Bagus, ayo kita bermain," teriak sang ratu. Para prajurit menyebar ke semua sisi, mereka membungkuk dan membentuk gawang. Alice memukul bola landak dengan tongkat flamingo. Namun, bolanya malah menggelinding ke samping. Benar-benar permainan yang sulit. Huria tahu kriket itu apa enggak? Enggak tahu. KitKat ya? Kriket, tahu enggak? Enggak. Kriket itu sebuah olahraga di mana orang yang berhasil memasukkan bola ke 9 gawangnya yang kecil-kecil Itu aku tahu. dan kembali ke posisi awal adalah pemenangnya. Nah, kriket itu adalah permainan yang sulit bahkan bagi sang ratu. Jadi, setiap permainan yang tidak disukainya akan diperintahkan untuk dipenggal. Akhirnya semua orang kecuali Alice mendapat hukuman mati. Kejam sekali. Tetapi sebenarnya diam-diam raja membebaskan mereka semua. Ketika permainan semakin ketat, Rajanya baik tapi ratunya yang jahat. ratu memberi perintah. "Griffon, antar anak ini kepada si kura-kura tiruan. Mungkin dia bisa menunjukkan jalan pulang kepadanya." Alice pun mengikuti Griffon pergi ke tempat kura-kura tiruan. Oke, tapi Griffon itu hewan burung tapi berkaki kayak kuda. Ini hewan hayalan. Tapi aku mau bilang sebentar. "Tuan kura-kura, tolong beritahu aku jalan pulang." Tetapi kura-kura itu menangis terseduh-seduh sampai dia tidak bisa bicara sama sekali. Tiba-tiba, iya kayak Huria ya, suka nangis ya. Iya, dan gak bisa mau ngomong. Kayak mampet aku di Tiba-tiba terdengar sebuah jeritan di kejauhan. "Pengadilan dimulai." Alice bergegas menuju tempat suara itu berasal. Di sana Jack Hati sedang disidang karena dituduh mencuri dan memakan pai ratu. Ketika Alice masuk, si pembuat topi sedang duduk di kursi saksi.
Saya melihat Jack mencuri pai itu dan memakannya. Ratu yang marah pun berteriak, "Berani-beraninya kau mencuri paiku." Ini yang tadi yang bilang Si pembuat topi itu. iya, yang teh ini tapi bukan kelinci. Hukum dia. Melihat hal itu, Alice cepat-cepat berdiri dan berkata, "Si pembuat topi adalah seorang pembohong. Sungguh konyol menjatuhkan hukuman hanya karena kesaksian palsu." Akan tetapi, Alice ketika berbicara tubuhnya bertambah besar dan besar. "Bunuh monster itu," kata ratu. Monster. Pergi kalian," kata Alice sambil menghalau para prajurit kartu dengan tangannya. Pada saat itu, Alice melihat si kelinci sedang melarikan diri. "Pak Kelinci, tolong bantu aku kembali ke rumah." Ya, tapi tunggu, ini kristalnya gede banget deh. Tetapi para prajurit kartu menghalangi Alice. "Minggir kalian, jangan menghalang-halangiku." Karena tubuh Alice semakin besar, jadi prajurit kartunya menjadi kecil. Alice yang marah melempar prajurit-prajurit dengan tangannya. "Alice, bangun Alice, sudah waktunya pulang," Soalnya maghrib. kata sang kakak dengan suara lembut. Alice pun membuka matanya. "Alice, kenapa kamu tidur begitu lama?" "Kak, aku bermimpi aneh. Aku ada di negeri ajaib dan badanku menjadi sangat besar seperti monster. Prajurit kartu mengepungku dan aku takut tidak bisa pulang ke rumah. Tetapi syukurlah akhirnya aku selamat. Ini adalah mimpi yang tidak akan pernah kulupakan," cerita Alice sambil tersenyum lega kalau semua itu hanya mimpi. Iya, tapi aku mau mainin dulu ada Nah, makanya teman-teman sebelum tidur baca doa biar mimpinya gak aneh-aneh kayak Alice. Nah, dongeng Alice di Negeri Ajaib ini terinspirasi dari cerita si penulis dongeng, yaitu Lewis Carroll, seorang profesor di Universitas Oxford. Jadi, anaknya Bapak Lewis ini juga pernah bercerita tentang mimpinya yang aneh itu. Jadi, dibikin cerita deh mimpi aneh itu. Tokohnya bernama Alice, begitu. Oke, sampai di sini dulu dongeng untuk hari Aku ya. menarik banget itu Menarik cerita banget, yang di real life. Tapi di real life nggak ada yang kayak gini. Cerita Alice ini sangat menarik. Membuat kita berimajinasi apa yang dialami oleh Alice. Oke teman-teman, sampai jumpa di dongeng untuk Huria season 2 sama Emma, aku sama Emma. Nanti akan ada teman-teman Huria ikut berdongeng. Iya, satu aja. Sampai jumpa, bye-bye. Bye, Huria lagi.